Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Suikno dari Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia, dibuat di Pontianak tanggal 1 Februari 2024. Definisi kerukunan. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan tekanan. Depdikbud 1985 nomor 850. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan juga bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelum ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama serta cinta kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Manusia ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong-menolong atau ta'awun dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, umat Islam dalam berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Selain itu, Islam juga mengajarkan manusia untuk hidup bersaudara karena pada hakikatnya kita bersaudara. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang pada hakikatnya bukan bermakna persaudaraan antara orang-orang Islam, melainkan cenderung memiliki arti sebagai persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Islam atau persaudaraan yang bersifat Islami. Sungguh bahwa Allah telah menempatkan manusia secara keseluruhan sebagai Bani Adam dalam kedudukan yang mulia. Walakat karama Bani Adam, Quran Surat 1770. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai identitas yang berbeda-beda agar mereka saling mengenal dan saling memberi manfaat antara yang satu dengan yang lain. Quran surat 49 nomor 13. Tiap-tiap umat diberi aturan dan jalan yang berbeda, padahal andai kata Allah menghendaki, Dia dapat menjadikan seluruh manusia tersatukan dalam kesatuan umat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan itu untuk memberi peluang berkompetisi secara sehat dan menggapai kebajikan. Fastabiqul khairat. Quran surat nomor 5 ayat 48. Sabda Rasul, seluruh manusia hendaknya menjadi saudara antara yang satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis Bukhari. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis sekurang-kurangnya memperkenalkan empat macam uhuah, ya ini satu uhuah ubudiyah ialah persaudaraan yang timbul dalam lingkup sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Yang kedua uhuah insaniyah atau basyariah, ya ini persaudaraan karena sama-sama memiliki kodrat sebagai manusia secara keseluruhan, persaudaraan antar manusia baik itu seiman maupun berbeda keyakinan. Yang ketiga, uhuwah wataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan yang didasari keterikatan keturunan dan kebangsaan. Yang keempat adalah uhuwah diniyah, ya ini persaudaraan karena seiman atau seagama. Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang ditampilkan, bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab, dan merasa senasib sepenanggungan. Nabi menggambarkan hubungan persaudaraan dalam hadisnya yang artinya seorang mukmin dan mukminin
Yang lain seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya. Ukhuwah adalah persaudaraan yang berintikan kebersamaan dan kesatuan antar sesama. Kebersamaan di kalangan Muslim dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan yang diikat oleh kesamaan akidah. Kerjasama antar umat beragama merupakan bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Hubungan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, bahkan dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik harus hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagamaan dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberikan ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda. Sebab hal itu akan merusak nilai agama itu sendiri. Menurut Muhammad Mahfud Basuni dalam seminar kerukunan antar umat beragama tanggal 31 Desember tahun 2008 di Departemen Agama mengatakan bahwa kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional adalah sesuatu yang dinamis. Karena itu harus dipelihara terus dari waktu ke waktu. Kerukunan hidup antar umat beragama sendiri berada dalam hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dan pengalaman ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Kerukunan umat Islam dalam penganut agama lainnya telah jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Hal yang tidak diperbolehkan adalah masalah akidah dan ibadah, seperti pelaksanaan sosial, puasa dan haji. Tidak dibenarkan adanya toleransi dengan firman-Nya dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasarkan hukum Islam. Yang pertama, Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan tidak memusuhi penganut agama lain. Selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam. Yang ketiga, setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya masing-masing. Yang keempat, Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan iman Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Yang kelima, barang siapa membunuh atau muahid orang kafir yang mempunyai perjanjian perdamaian dengan umat Islam, tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu telah tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Sudah banyak perjanjian damai dan perjanjian HAM yang dibuat oleh negara Islam dan seluruh negara di dunia soal itu, dan hanya sedikit yang melanggar. Di antara yang melanggar itu diantaranya Israel. Sedangkan yang tidak melanggar dan sangatlah banyak seperti Jerman, Ceko, Irlandia, dan masih sangat banyak yang saya tidak sebut satu persatu yang tetap menjaga perdamaian. Jadi mereka yang menjaga perjanjian damai dengan orang Islam tidaklah dibenarkan membunuh orang-orang yang tetap menjaga perdamaian dengan orang Islam. Bahkan menurut hadis tersebut tidak akan mencium bau surga bagi yang membunuh orang tersebut tanpa kesalahan yang jelas. Kemudian menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan berdialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern, yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau pluralitas masyarakat dan bangsa, serta mewujudkan dalam suatu keniscayaan
Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis, banyak terjadi konflik antar umat beragama. Misalnya, konflik di Poso antara umat Islam dan umat Kristen. Agama di sini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut, padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada pemeluknya agar hidup dengan dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan juga saling menghormati. Untuk itu, marilah kita jaga tali persaudaraan antara sesama umat beragama. Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah sebagai sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa dan jika tidak dikelola secara baik dan benar, supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajuan harus dikelola dengan baik dan benar. Maka diperlukan cara yang efektif, yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak yang lain, sehingga timbul prasangka-prasangka yang negatif. Kemudian manfaat kerukunan antar umat beragama. Umat beragama diharapkan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka yang akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dalam pemberian stabilitas dan kemajuan negara, perlu diadakannya dialog serta membahas tentang kerukunan antar umat beragama dan masalah yang dihadapi dengan selalu berpikir positif dalam setiap penyelesaiannya. Oke, kesimpulannya adalah pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan mengadakan dialog antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar sesama umat beragama. Selain itu juga ada beberapa cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antara umat beragama, antara lain, yang pertama menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Yang kedua, jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya. Yang ketiga, biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Yang keempat, hindari diskriminasi terhadap agama lain. Sarannya yaitu saran yang dapat diberikan untuk masyarakat di Indonesia supaya menanamkan sejak dini pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama agar terciptanya hubungan rukun antar sesama hingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Terima kasih presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.